Baiklah, di sini sekarang kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. BPH merupakan masalah serius yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kualitas hidup pada pria usia lanjut. Ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab BPH, antara lain 1. Dihidrotestosteron atau DHT. Yang kedua, perubahan keseimbangan hormon estrogen dan testosteron. Yang ketiga, interaksi stroma epitel. Yang keempat, berkurangnya sel yang mati. Selanjutnya yaitu patofisiologi dari BPH. Di sini dapat kita lihat dari Nursalam dan Francisca 2008 menyatakan bahwa pembesaran prostat menyebabkan penyempitan lumen uretra prostatika dan akan menghambat aliran urin. Keadaan ini menyebabkan tekanan intraventrikel. Tekanan pada kedua muara ini akan menimbulkan aliran balik urin dari buli-buli ke ureter. Akan terjadi reflux vesiko-ureter. Sebagai akibatnya, serat detrusor akan menjadi lebih tebal dan penonjolan serat detrusor ke dalam mukosa buli-buli akan terlihat sebagai bolak-balik yang tampai atau trabekulasi. Jika dilihat dari vesika dengan sitoskopi, mukosa vesika akan menerobos keluar di antara serat detrusor sehingga terbentuk tonjolan mukosa yang apabila kecil dinamakan sakula dan apabila besar dinamakan diverkel. Fase penebalan detrusor adalah fase kompensasi yang apabila berlanjut detrusor akan menjadi lebih lelah dan akhirnya akan mengalami dekompensasi yang tidak mampu lagi untuk kontraksi sehingga terjadi retensi urin total yang berlanjut pada hidronefrosis dan disfungsi saluran kemih atas. Tanda dan gejala dari BPH. 1. Gejala obstruktif. A. Hesistensi. B. Intermitensi. C. Terminal dribbling. D. Pencaran lemah. E. Rasa tidak puas setelah berakhirnya BAK atau buang air kecil. Yang kedua yaitu gejala iritasi. A. Urgensi. B. Frekuensi. Dan C. Disuri. Selanjutnya yaitu pemeriksaan diagnostik pada BPH. Yang pertama, sedimen urin. Yang kedua, pemeriksaan faal ginjal. Yang ketiga, pemeriksaan kadar gula darah. Yang keempat, colok dubur. Yang kelima, ultrasonografi atau USG. Yang keenam, pemeriksaan IVP atau pilografi intravena. Yang ketujuh, yaitu pemeriksaan panendoskop. Komplikasi. 1. Retensi kronik dapat menyebabkan reflux vesiko-ureter. Kedua, proses kerusakan ginjal dipercepat bila terjadi infeksi. Yang ketiga, hernia atau hemoroid. Yang keempat, karena selalu terdapat sisa urin sehingga menyebabkan batu kencing. Yang kelima, hematuria. Yang keenam, sistitis dan pyelonefritis. Penanganan dan prognosis. Penanganan BPH dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain watchful waiting medikamentosa dan tindakan pembedahan. TURP menjadi salah satu pilihan tindakan pembedahan yang umum dan sering dilakukan untuk mengatasi pembesaran prostat. Prosedur yang dilakukan dengan bantuan alat yang disebut resektoskop ini bertujuan untuk menurunkan tekanan pada kandung kemih dengan cara menghilangkan kelebihan jaringan prostat. TURP menjadi pilihan utama pembedahan karena lebih efektif untuk menghilangkan gejala dengan cepat dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan. Selanjutnya yaitu proses keperawatan pada klien. Yang pertama, di sini kita dapat melihat ada pengkajian, data objektif, kita dapat melihatnya sendiri, lalu riwayat penyakit yang sekarang dan yang lalu. Setelah itu riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan fisik,
tes diagnosis. Baru yang kedua, diagnosa. Ada nyeri akut, gangguan eliminasi urin, resiko kekurangan volume cairan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan penurunan suplai oksigen, lalu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan, dan yang terakhir, kelebihan volume cairan. Sekian tugas saya. Jika ada kesalahan dalam kata atau gambar, mohon dimaafkan. Terima kasih.